Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratil habib sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi ila arwah jami'il awliya wa syuhada was salihin arwah masyayikhina wa masyayikhihim wa lidhabil huquqi alaina wa jiranina wa walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. أن الله يتوشى بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا ويمنع بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبخصوصياتهم وبكراماتهم بأن الله يرزقنا فتوحا لدنيا ورزقا حلالا واسعا وحسن الخاتمة على تلك الأيام بكل ما نوى به سلفنا الصالحون إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kajian fikih kita masih membahas tentang hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari larangan apa yang kita lakukan di dalam WC ketika qada hajat. Di dalam Bughiyah Mustarsyidin warid dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita sebutkan sebahagian, kita ulang. Yang pertama, dilarang kita itu berludah di dalam WC. Terlebih lagi kita berludahnya di dalam kloset. Itu akan mengakibatkan mewarisi was-was di dalam diri kita. Syaitan yang mewaswasi kita itu namanya disebut dengan syaitan walhan. Syaitan walhan itu yang mewaswasi kita nantinya apabila kita berludah di dalam WC. Kemudian diantaranya wasufratal asnan, kuning gigi kita. Kemudian diberikan satu musibah, orang itu boleh jadi nantinya dalam keadaan mati dengan mengeluarkan darah. Yang kedua, wasiwak halal khalaq yuridun nisyan wal amal. Orang yang bersikap gigi di dalam WC, baik pintunya ditutup ataupun dibuka, tetap namanya WC. Ketika orang sikat gigi, itu akan mengakibatkan dan mewarisi sifat lupa, kemudian buta mata hatinya. Yang ketiga, watulul qu'ud fihi yurithu waj'al kabid wal bawasir. Orang yang lama duduk di dalam WC, lama duduk di dalam WC. Kita kalau hajat itu kan sekedarnya aja. Kalau orang kencing sekedarnya berapa menit, dengan mengisakannya anggaplah misalnya 5 menit. Nah, jangan sampai kami 15 menit. Itu kan talawas itu. Kebiasaan kalau orang BAB anggaplah 10 menit. Oh, ininya setengah jam.
Kenapa pernah diulang selama jam itu? Nah, jadi lamanya duduk itu akan mengakibatkan waja'al kabid wal bawasir, ditimpakan oleh Allah, yaitu penyakit hati. Nah, maka ditafsirkan, dijelaskan oleh para ulama bahwa ini memang penyakit menurut medis, ada bermasalah hatinya, anggaplah kanker hati. Nah, kemudian kalau dari segi kehidupannya terus menerus dia itu mengalami sakit hati, masalah penghidupan dan masalah usaha, masalah bergaul dengan tetangga, selalu sakit hati. Kemudian wal bawasir, orang itu akan ditimpakan penyakit ambeien, nah, bawasir. Kemudian wal imtihan yurithu samam. Yang keempat larangannya, orang itu mengeluarkan dahak di dalam WC, lalu punya beludah. Kalau yang pertama tadi, yang beludahnya langsung ke dalam kloset. Kalau ini dia itu berludah secara umum, nah, berludah mengeluarkan dahak. Pokoknya ketika di dalam WC kita itu larangannya jangan sampai mengeluarkan air liur, jangan sampai kita berludah. Nah, jadi kita tahan di situ. Bila orang itu berludah, dikeluarkannya dahak, yuritus samam, itu akan mengakibatkan pendengarannya itu sedikit demi sedikit akan tuli. Nah, kita akan berdoa lawan Allah Ta'ala supaya ketika kita masa tua, pendengaran kita itu masih tajam, penglihatan kita masih tajam, kemudian ucapan kita masih fasih. Tidak lain amalan supaya semua anggota badan kita itu berfungsi ketika masa tuanya, tidak lain setiap hari itu amalannya adalah selalu membaca Quran. Nah, sekalipun sedikit, umpama dalam langsung semalaman atau sehari, anggap setengah lambat kita mampu. Nah, tapi rutin kadang seminggu sekali 1 juz. Hari ini 1 juz, esok ada lagi. Pokoknya seminggu sekali aja baca Quran, jangan. Nah, jadi yang lebih bagus setiap hari kita baca Quran sekalipun sedikit. Kemudian yang kelima, wa tahrikul khatib ya'wi ilaihi asyaitan, menggerak-gerakkan cincin kita. Umpama pian ketika di WC itu ada bawa cincin, nah, tapi asal cincin kada bawa pak tulisan Quran. Kalau yang bawa tulisan Quran kan kita ada boleh membawa ke dalam WC. Kalau nya wapak yang Az-Zahra itu kan kayak bangka, nah, itu sudah ada dikunci. Nanti dikunci itu biar kita masuk ke dalam WC kada apa-apa karena sudah dikunci. Yang kalau kunci itu ruah, ujar orang ruah. Nah, jadi ketika misalnya kita ada membawa cincin ke dalam WC, nah, terserah aja cincinnya jamrut ya, yakut ya. Nah, pokoknya ketika kita dalam WC kita gerak-gerakan, mungkin bermain-main nih, itu ya'wi ilaihi asyaitan, itu akan bermalam syaitan di situ. Artinya berhinggap kemana kita pulang diiringi terus oleh syaitan. Efeknya apa? Efeknya kita itu koler beribadah karena syaitan itu maraki kita. Dengan sebab apa? Syaitan mendekati kita dengan sebab ketika kita dalam WC itu menggerak-gerakkan cincin kita. Wa takallum bila daruratin yurithu al-maqta. Yang keenam, berbicara di dalam WC tanpa ada keterpaksaan.
itu mengakibatkan murkanya Allah. Murkanya Allah. Lain halnya kalau yang terpaksa, umpama misalnya di dalam WC sekolahnya ada ular, nah paksa kamu riak di situ. Nah, kamu riak kan ada bicara nih, ya itu kan jadi masalah karena ada ular. Nah, atau misalnya apa namanya, ada tikus, nah kamu riak, nah ini kan namunnya kita laki kan jadi masalah, ada tikus, ada limas ya, ada apa? Nah jadi kalau misalnya ada ular, ini orang ini keterpaksaan untuk berbicara karena jadi masalah. Nah jadi kalau yang tidak ada udzur apa-apa ketika berbicara itu akan mengakibatkan murkanya Allah, dapat laknatnya Allah. Kalau sudah dapat laknatnya, jauh dari rahmat. Waqatlul kummal yabitu ma'ahu asyaitan arba'ina lailatan yansiyahu dzikrallah. Yang ketujuh larangannya, dilarang ketika kita di dalam WC itu membunuh kumal. Kumal ini biasanya kutu, membunuh kutu. Kalau ya ini nyamuk, kita membunuh nyamuk, menangkap nyamuk di dalam WC. Tapi kalau sebelum masuk WC kan bolehlah kita mematikan nyamuk, ini masalah. Tapi punya sudah kita betakai, betakai apa nih? Sudah kita duduk di situ, lalu situ ada nyamuk, kita tapak, nah ada nyamuk tapak pula. Nah itu apa? Akibatnya yabitu ma'ahu asyaitan. Syaitan akan bermalam di sisi kita selama 40 hari. Ada gambaran 40 hari. Tamu ini kan bisa saja 3 hari ya Pak. Nah kita dianjurkan ketika malam tamu kepada kita dianjurkan untuk menjamunya dan sebagainya. Ini kan anak-anak tamu 40 hari dan itu lain tamu. Nah itu musuh kita tuh 40 hari. Dengan sebab apa? Dengan sebab ketika kita qada hajat lalu kita menampak nyamuk. Membunuh nyamuk itu sebenarnya boleh ya, membunuh nyamuk. Karena nyamuk itu sifatnya menyakiti. Jadi setiap binatang yang menyakiti kita itu boleh untuk dibunuh. Tapi ketika dalam keadaan kita nanti dalam WC, maka kita tahan itu. Kita tahan ya. Nah belum musim nyamuk lah, tengah lagi kita tuh. Apa tujuan syaitan itu malam 40 malam? Yansiyahu dzikrallah, tujuannya untuk membisiki kita supaya lalai lupa kepada Allah. Nah ya kan kita jarang untuk sembahyang sunat. Kadang-kadang kita banyak menunda waktu, kadang-kadang kita koler untuk baca sholawat, baca Quran, kadang-kadang kita malas untuk menuntut ilmu agama. Nah ini semuanya dengan sebab terkadang seseorang itu membunuh nyamuk di dalam WC. Dia akan membisiki kita selama 40 hari kita pengoler aja di situ. Wa tagmidul ainain yurisun nifaq, memejamkan kedua mata ketika di dalam WC itu akan mengakibatkan dan mewarisi sifat kemunafikan. Padahal kan ini apa hubungannya ya? Pejam mata mewarisi kemunafikan? Ya ini bang sudah hadis Nabi. Nah, kita sudah sampai wa ata'na. Namanya sifat kemunafikan itu kan banyak di situ. Memang yang watarnya tanda orang munafik itu kan 3. Kalau berpandir dia berdusta, kemudian ketika diberikan kepercayaan amanah inya khianat di situ. Ketika berjanji inya menyalahi. Nah ini kan semuanya itu diantara tanda sifat kemunafikan. Sebenarnya banyak lagi sifat-sifat tanda-tanda kemunafikannya seseorang tadi.
Wa ilqa'u hajaril istinja 'alal kharij yurithur riyah. Yang kesembilan, melontarkan batu istinja ke dalam kloset itu mengakibatkan ar-riyah, bau badan kita. Bau badan. Apa hubungannya lawan batuk? Nah, paling utama kita itu membersihkan kotoran itu dua paling utama, digabung di situ. Pertama batu, setelah batu baru air. Nah, itu yang paling afdal, yang paling utama. Nah, setiap kali kita ke WC bawa batu, imbah itu hanya kita basuh, itu paling afdal. Dan kita jarang pamer. Jarang kalau Pak adalah pernah kita membawa batu ke WC. Anak menawak mana siapa ya? Padahal ini sunat nih, dianjurkan nih. Nah, itu lebih bersih kita. Tapi kalau misalnya kita satu aja untuk alat bersuci kita, maka yang lebih bagus adalah dengan memakai air. Karena air itu menghilangkan benda dan baunya. Kemudian level yang ketiga yaitu dengan batu aja. Dan ini termasuk di antara keistimewaan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun ada air, ternyata orang itu menggunakan batu aja, sah aja di situ. Sah aja. Karena ketika orang itu membersihkan BAK ataupun BAB dengan memakai batu, itu dari segi benda najisnya itu hilang. Hilang. Sekalipun baunya itu masih ada, pasti masih ada. Nah, dan ini hukumnya sah aja. Tapi persyaratannya beristinjanya itu dengan 3 biji batu atau 3 kali sapuan. Sah aja sekalipun ada di sampingnya itu air. Nah, tapi kalau ditiring-tiring, dari segi syariat itu yang lebih diutamakan itu dengan memakai air. Kemudian kalau kita memandang dengan level yang pertama, lebih bagus digabung. Kita ambil batu, kita bawa ke WC, kemudian kita BAK ataupun BAB, kemudian kita sapu kemaluan kita dengan pakai batu, hilang dan benda najisnya, kemudian baru kita terakhir kita basuh. Nah, itu lebih afdal. Nah, barang misalnya seumur hidup sekali kita beristinja dengan memakai batu. Tapi kebiasaan orang yang memakai batu ataupun alat yang dianggap kasar, yang suci, itu biasanya di pertengahan musafir jalan, atau ketika orang itu di pesawat, jarang orang bawa batu. Nah, berarti tisu di situ. Tisu itu bisa dijadikan alat alternatif untuk mensucikan kemaluan kita selain air. Karena tisu ini termasuk di antara benda yang dianggap kasar. Jadi di pesawat kan banyak tisu-tisu aja di situ. Tapi persyaratannya nanti ada dibahas agar supaya orang itu sah dengan memakai batu ataupun tisu ataupun sejenisnya yang kasar. Di antaranya jangan sampai kotorannya itu menyebar. Jangan sampai kotornya menyebar. Kalau sudah kotorannya itu menyebar, daerah bocor, kau lah pakai batu. Nah, apa? Kau lah pakai pisau, karena kewajiban. Nah, itu wajib dengan air. Nah, lalu ketika orang itu dengan memakai batu bekas sapuannya tadi, lalu ditimbainya, dilontarkannya ke dalam kloset.
Nah itu akan mengakibatkan yurithu riyah, bau badannya. Padahal sudah mandi orang ini, tapi sejam kemudian ini berbaunya ketiak. Ya. Padahal hanya mandi dan kan ada gotong royong. Biasanya kalau kita gotong royong itu kan pasti ada sedikit bau keringat kan. Apakah ini kan ada gotong royong, kemudian hanya mandi, cium, ini berbaunya. Biar pakai deodoran tetap atau Rexona kan tetap ada lawas berbau pula. Nah karena amalannya ya ini tadi selalu ini ketika dalam keadaan istinja dengan memakai batu dibuatnya ke dalam kloset. Wa ikhrajul asnan, yang ke-10 ketika di dalam WC dia keluarkan giginya. Dikeluarkan giginya. Kadang-kadang orang misalnya di WC santai sekalinya menghayal, kemudian atau jadi kita mengatakan nostalgia nambah hari, namun tertawa seorang berarti itu mengeluarkan gigi itu. Wajah namanya berkobak dalam WC, berarti makruh di situ, makruh. Waja'lur ra'si bainal yadain yuksi al-qalba. Yang ke-11, meletakkan kepala di antara kedua tangannya itu akan mengakibatkan kerasnya hati seseorang. Jadi meletakkan kepala antara kedua tangannya biasanya kayak gini. Barang diangkat, diambil. Kayak ini guring loh. Nah itu makruh tuh. Makruh. Itu akan mengakibatkan kerasnya hati seseorang. Kalau sudah keras hati seseorang itu, biar dipadahi itu mantulnya. Artinya kalau masih G ya. Soalnya kalau masih ya tinggi ya. Nah makanya kan ketika kita dalam keadaan berwudu itu, waktu menyapu telinga kita sunat bacaan kita. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah ulun ini termasuk orang-orang yang selalu mengamalkan kalam Al-Qur'an, mengamalkan hadis Nabi, dan mengamalkan papadahan nasihat-nasihat para ulama. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah ulun, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla, termasuk orang-orang yang selalu menyimak kalam Engkau yang mulia, menyimak kalam hadisnya baginda Rasulullah, dan menyimak nasihat-nasihat para ulama, fayattabi'una ahsana, sehingga kawat mengamalkan. Jadi masuk telinga kanan sampai ke dalam hati dan diamalkan. Bukan masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Nah, jadi kita berdoa mudah-mudahan dengan doa Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, ketika kita menyapu kedua telinga, mudah-mudahan kita kawat amalkan isi Quran, kawat amalkan isi hadis Nabi, kawat amalkan nasihat-nasihat para guru-guru kita. Wa yulhibul haya, orang yang meletakkan kepalanya di antara kedua tangannya dan mengeluarkan gigi ketika di dalam WC itu akan menghilangkan sifat malunya. Nah, menghilangkan sifat malu. Di dalam diri kita itu kan harus ada sifat malu. Malu dengan Allah untuk berbuat kemaksiatan. Malu kita dengan Allah, dengan baginda kita apabila kita tidak ada di tempat-tempat kebaikan. Malam ini ada satu pengajian, nah lalu kita malu dengan Allah, kita tidak berada di tempat Masjid Nurul Kahruba. Nah itu harus ada kita sifat malu. Malu kita dengan Allah karena di masa tua kita ini
tidak lancar membaca Al-Quran, malu kita dengan Allah di masa tua ini kita kurang sembahyang tahajud, malu kita di hadapan Allah Ta'ala kurang membaca sholawat. Nah ini harus ada kita sifat malu di situ. Nah amunnya orang ini selalu mengamalkan larangan-larangan Nabi tadi, meletakkan kepala antara dua tangannya ataupun mengeluarkan gigi ketika di dalam WC, maka sifat malunya tadi hilang berangsur-angsur. Jadi inya berbuat maksiat dianggapnya biasa, inya menunda-nunda sembahyang sampai di luar waktunya, inya menganggap itu biasa. Jadi rasa ada penyesalan di dalam hatinya tadi, hilang juga rasa malu. Wa yurithul baras, kemudian mengakibatkan ada punya penyakit calak. Penyakit calak. Penyakit calak itu tangan atau badannya itu ada hitam putih ada bebalang. Itu apabila terus-menerus dengan apabila kita mengamalkan larangan-larangan Nabi kita. Wal istinab ilal haid yudhibu ma'al wajhi wa yanfahu al-badna. Orang yang bersandar ke dinding ketika di dalam WC itu akan menghilangkan ma'al wajhi, menghilangkan berseri di dalam wajahnya. Kalau di ma'al wajhi ini bahasa harfiah terjemahannya air yang ada di wajahnya, artinya hilang apa kita cahaya di dalam wajahnya. Padahal bersandar itu bersandar dalam WC kayak belajar orang WC duduk kawalan sandar lah, kanan kan kiri kan. Nah kalau mesti sandar, apalagi kita guring ke situ magitnya. Nah jadi kalau ketika orang bersandar tadi itu akan menghilangkan cahaya yang ada di wajahnya. Nah sedangkan kita kan biasanya mencari amalan-amalan supaya awet muda. Awet muda itu kan dilihat muhanya itu kayak berseri terus, bercahaya terus. Nah, padahal umur sudah 50 tahun. Nah, kayaknya umur 40 tahun aja. Nah, jadi ada cahaya di situ, kayak awet muda. Nah, ini amalan supaya jadi Tuhan. Jadi bersandar ke dinding ketika qada hajat. Jangan itu ketika kita makan kita bersandar, itu makruh. Makan bersandar itu makruh. Kita nuntut ilmu bersandar itu makruh. Ini lu nomor yang di dalam kita taklim muta'alim. Nah, bila WC bersandar itu akan menghilangkan cahaya di dalam wajahnya. Kemudian di antaranya wayang fahu al-batan, akan menggembungkan perutnya. Nah, apalah hubungannya jadi bersandar dalam WC lawan akibatnya gembung perut. Nah ini wallahu a'lam. Pokoknya sudah kita sabina wa ata'na. Nah itu larangannya memang kayak itu. Nah sama lah kita bakantut tuh, kenapa kita basuh tuh muka, tangan, kemudian kepala, kemudian kaki, kan apakah ada pantat yang kita basuh? Nah ini kan sudah sambil nawa apa, nah injil pun aja kita di situ. Karena bahwa anijar dengan kita bakantut tadi, menurut rasionalnya pantatnya kita basuh, jadi pantatnya dibasuh ya. Karena kita syariat itu kita harus ada tunduk dengan perintah Allah, sesuai dengan perintah Allah. Sekalipun dengan nalar pikiran kita itu apalah hubungannya ya, pokoknya kita sudah sami'na wa ata'na. Nah itu diantara larangan-larangan kita di dalam WC. Kemudian yang berikutnya, anjuran kita di dalam WC adalah lubsun na'lain
memakai sandal. Anjuran kita ke WC itu pakai sandal. Yang pertama, lebih memelihara kita daripada terkena najis. Kemudian kalau yang dilihat dari kitab susunan daripada Habib Umar bin Hafiz, kenapa jadi menurut syariat anjurannya kita memakai sandal, kemudian anjurannya satrul ra'si, kita menutup kepala agar supaya tidak diganggu oleh jin ataupun syaitan. Karena jin ataupun syaitan itu ini bisa masuknya itu terutama bisa dari bawah. Nah, dari bawah. Ataupun ketika kita akan bawa kopiah ke dalam WC, itu bisa jin itu atau syaitan itu akan masuk untuk menggoda kita. Nah, jadi dua di situ. Yang pertama kita memakai sandal, yang kedua kita menutup kepala. Menutup kepala ini baik laki-laki ataupun perempuan, hendaklah kita menutup kepala ini berarti ada khusus spesial kita kopiahnya. Jangan sampai kopiahnya ini kopiah sembahyang, ini juga kopiah untuk WC. Sebenarnya ya boleh-boleh aja, kan? Asal kopiahnya ini suci, hendak pian bawa kemana kan? Hendak pian bawa ke WC, kada apa-apa. Hendak pian bawa untuk sembahyang, kada apa-apa. Tapi lebih bagus harus ada dikhususkan. Di WC kopiahnya nang murah. Ketika kita sembahyang kopiahnya nang larang, nang bagus lah artinya. Nah, para ibu-ibu ketika ke dalam WC, nah itu harus tutup kepala juga, bakar rudung kah, atau misalnya beranduk halus kah, ini kita usahakan tutup. Atau kita kalau kopiah pakai anduk kita, anduk halus, nah itu tutup kita ke situ. Itu sunat kita. Wa taqdimu yasarihi indad dukhul. Ketika kita masuk itu disunatkan sebelah kiri masuknya kaki kita. Maka dihubungkan pula apa juga pun tempat yang dianggap kurang bagus, kita hendaklah masuk kaki kiri. WC itu tempat yang terbagus karena itu sarangnya syaitan tuh. Nah, kita masuk sebelah kiri kaki kita tuh. Atau orang masuk ke dalam gereja, nah bagi keyakinan kita, nah ini gereja ini kan keyakinan kita agama Islam, ini kan kurang bagus tuh, kurang bagus. Nah maka kita masuk sebelah kiri. Bapaknya ke gereja ya, orang lain malah lihat ibadah bawahnya kayak apa, kan jadi masalah di situ. Saya jangan empat aja pak keyakinannya. Nah, kemudian sembahyang di situ bolehlah, boleh aja. Tapi ada kemakruhan. Sah tapi makruh. Pasar ini kan itu termasuk tempat yang kurang bagus pasar. Kenapa? Karena di pasar itu kan banyak orang yang membuka aurat, banyak orang itu berdusta, banyak orang itu boleh jadi ada mengurangi timbangan ataupun takaran. Nah kita itu baru tahu, tapi kan kita kan ada seuzon, kan ada dihasangka, tapi dari sekian banyak orang yang ada di pasar itu boleh jadi ada 1-2 yang melakukan mengurangi takaran timbangan ataupun menutup keaiban yang cacat barang yang dijualnya. Nah itu kalau yang menutup keaiban cacat barang yang dijualnya itu banyak di situ. Ataupun berdusta bisa juga di situ. Nukar dasar misalnya, jadi ibu-ibunya berapa nih harga? Ujar yang penjualnya harganya 100, lalu ujar ibu-ibunya 50 aja gitu, 50 aja gitu. Ujar penjualnya, ampun maaf, kada kalah,
punya akun 80 aja, itu pun modalnya ya, itu pun modalnya. Nah padahal si Dini itu nukar ke ujung murung, harganya berapa? Harganya 60 ya. Nah, kemudian ongkos kirimnya sini kira 10 lah, berarti 70. Padahal si Dini 80 modalnya. Nah padahal kan 10.000 itu sudah ujungannya. Nah ini kan ada dustanya juga. Atau ditirik-tirik misalnya 60 harga, kemudian ongkirnya misalnya perjalanan 5.000, ambil banyak, ongkos kirimnya 5.000 berarti 65. Kemudian 10 lah anggap menyimpannya, menabung sehari untuk bayar sewa toko, berarti masih 75, ujarnya 80 kan masih 2 juta di situ. Jadi banyak dusta, banyak mengurangi timbangan, takaran, banyak membuka aurat. Nah, maka ketika kita masuk ke pasar tuh, berarti segini di situ. Nah, mulai mana pasarnya aja? Pasar Jumpur 1.000 ini mulai mana tuh? Atau bahkan kendaraan bisa kita turunkan. Berarti kita masuk sebelah kiri. Atau misalnya ada mungkin kan pakai mobil ya ditakdirkan. Kita takdirkan. Lah, barang ya, namanya nih. Apa nih, putarannya tuh kita anak ke kiri kan, nah bawahnya masuk kiri. Nah lalu orang itu menyalahi daripada sunnah Nabi, masuk kanan, orang betis kiri, masuk WC ini betis kanan, itu mewarisi pakir di situ. Nah, mewarisi pakir. Nah, pakir itu ada 2, pakir zahir, pakir batin. Pakir zahir itu yang masalah penghidupan kita, bina kita lapah di situ. Nah, bina sempit kehidupan kita dalam segi rezeki. Nah itu efek daripada kita menyalahi daripada sunnah Nabi. Nah, jadi masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Nah kemudian ketika itu, hendaklah kita membasuh BAK ataupun BAB untuk membersihkan kemaluan kita itu hendaklah memakai tangan kiri. Tangan kiri kita pakai. Bila kita menyalahi daripada sunnah Nabi, kan tangan kanan ini itu biasanya untuk kebaikan. Nah, kebaikan kita makan tangan kanan, kita minum tangan kanan, kita apalagi kebaikan itu tangan kanan. Kita nulis tangan kanan. Nah, sedangkan tangan kiri ini itu hanya sifatnya membantu tangan kanan. Nah, kemudian identik tangan kiri ini kurang bagus. Umpama kita untuk membersihkan kotoran kita, kan kotor itu sebelah kiri. Oh ternyata ini membasuh kemaluan itu sebelah kanan, efeknya ada. Nah ketika kita belajar dengan almarhum Guru Supur, pendiri kita, pimpinan Darussalam periode berapa tuh? Nah itu ketika waktu pagi ternyata beliau membahas masalah ini, yaitu kesunahan kita ketika membersihkan kotoran itu tangan kiri. Bila menyalahi daripada hadis Nabi, orang itu akan mengakibatkan dha'fus syahwat. Apa dha'fus syahwat? Lemah syahwat. Sedangkan kita lelakian ini kan K7 buat syahwat ya, K7 lemah syahwat ya. Kira-kira K7 kuat syahwat kita. Jangan lewat. Buat ibu-ibu yang ketujuh, laki itu kuat syahwat di situ. Nah, sama dengan perempuan, kesunahannya ketika membersihkan kotoran itu tangan kiri. Bila menyalahi daripada hadis Nabi, ternyata ini tangan kanan. Maka di situ ada efeknya sama ke syahwat juga, yang artinya ketika suami itu menghubungi istrinya, maka hati istrinya itu, biar bahasa kita tuh kayak kurang semangat, kurang beliur kan, kurang bergairah. Nah, itu efeknya. Apa
hubungannya aja. Nah ini maksudnya. Nah, itu jadi banyak lagi apa larangan-larangan yang sudah ditentukan oleh syariat. Nah kemudian ada efek-efeknya di situ. Yang mudah-mudahan kita bisa ta'amalkan apa yang telah kita pelajari dari guru-guru kita. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tarma min da'watin la yustajabu laha. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.